kita pertanyakan dari mana mereka lahir dan kepada siapa mereka berpihak, kawan. Kami dari Kesatuan Perjuangan Rakyat melihat mulai dari skandal di Mahkamah Konstitusi, kemudian mulai dari adanya politik dinasti, dan kemudian pemanfaatan sarana publik dan juga fasilitas negara untuk menyukseskan pemilu ini. Kami melihat ini semua adalah praktek daripada elit politik hari ini yang telah terkonsolidasi sebagai sebuah kelas. Mereka telah terkonsolidasi sebagai sebuah kelas. Kelas apa, kawan-kawan? Mereka adalah kaum borjuasi yang suka dari sejak kelahirannya hingga perkembangannya adalah yang terus menindas rakyat hari ini, kawan-kawan. Apakah sampai hari ini kita akan terus membiarkan mereka berkembang sebagai sebuah kelas yang menindas, kawan-kawan? Tentu saja tidak, kawan-kawan. Dari segala praktek kecurangan yang ada hari ini, sudah jelas bagi kita bahwa kita melihat mereka bukanlah representasi dari rakyat yang tertindas. Mereka bukanlah representasi dari petani yang dirampas tanahnya hanya untuk pembangunan SPN, kawan-kawan. Mereka bukanlah representasi dari kelas pekerja, karena mereka juga telah menyesahkan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Oleh karena itu, dengan kekuatan mereka yang juga terkonsolidasi, maka kita juga harus menghimpun kekuatan yang lebih terkonsolidasi dan tersistematis. Hanya karena dengan kekuatan rakyat, kita juga bisa mengalahkan kekuatan mereka, kawan-kawan. Dan tentu kita juga harus melihat bahwa Presiden Joko Widodo hari ini jangan dilihat hanya karena intervensinya terhadap pemilu, tetapi kita harus melihat bagaimana dia menjalankan kekuasaannya selama 10 tahun. Penggusuran terjadi di mana-mana. Proyek SPN yang sebenarnya tidak menguntungkan rakyat. Dan kemudian Omnibus Law termasuk pendidikan yang sampai hari ini juga berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Praktek demokrasi yang hari ini dijalankan oleh negara melalui pemilu, menurut kami itu adalah hari dibajaknya kedaulatan rakyat, kawan-kawan. Karena skema menuju politik elektoral ini dengan namanya pemilu itu, dengan segala persyaratan-persyaratannya yang telah diatur dalam undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu, semuanya itu hanya bisa diakses oleh elit-elit itu, kawan-kawan. Bukan untuk kemudian undang-undang pemilu dan undang-undang kepartaian itu bisa menjamin suara rakyat, kawan-kawan. Karena sebenarnya partisipasi kita dalam politik ini adalah bagaimana partisipasi rakyat juga bisa menentukan nasibnya, siapa yang akan bisa memimpin kita gitu. Tetapi hari ini dengan persyaratan yang ada, hanya segelintir orang yang bisa mencalonkan diri, dan kita dipaksa untuk memilih yang paling terbusuk daripada mereka. Siapa yang terbaik daripada yang terbusuk? Tentu saja kita masih sadar dengan itu semua, kawan-kawan. Oleh karena itu, menurut kami dari Kesatuan Perjuangan Rakyat bahwa aksi kita hari ini harus kita maknai sebagai alarm yang kemudian harus kita lanjutkan untuk benar-benar bisa dari alarm ini menjadi sesuatu yang menggemparkan kekuasaan yang tiran, kawan-kawan. Mungkin itu saja orasi politik dari saya. Bangkit melawan atau diam tertindas karena mundur adalah pengkhianatan. Hidup rakyat! Terima kasih kawan-kawan KPR. Selanjutnya dari kawan-kawan IMM AR Farudin. Silakan. IMM Farudin. Silakan. Orasi politiknya. Selamat sore Yogyakarta! Selamat sore Yogyakarta! Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, 2014 ada satu hal yang banyak diulurkan oleh banyak orang. 2014 ada satu hal yang banyak dibicarakan oleh banyak orang.
muncul satu pemimpin yang katanya populis berangkat dari kerakyatan. Tapi berjalannya 2 periode sampai sekarang, dia tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berangkat dari rakyat. Siapa itu kawan-kawan? Siapa itu kawan-kawan? Siapa itu kawan-kawan? Saya melihat suatu banner, tulisannya Jokowi asik, asik sendiri. Gimana udah nggak asik? Asik untuk mempermainkan konstitusi negara, asik untuk mempermainkan konstitusi negara, asik untuk mempermainkan para kroni-kroninya di transisi demokrasi yang katanya pesta rakyat tapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Kawan-kawan semua, kita perlu melihat dan perlu mengkritisi 2 periode Jokowi. Apakah hari ini pendidikan sudah layak dan gratis? 2 periode Jokowi, apakah masyarakat sudah dididik dengan baik? 2 periode Jokowi, apakah dia sudah mampu meningkatkan perekonomian kita sehingga masyarakat masih bisa hidup untuk sejahtera? 2 periode Jokowi kawan-kawan, 2 periode kita dibohongi, 2 periode kita diberikan kebodohan, 2 periode kita ditemukan pada rezim pemerintahan yang brengseknya luar biasa. 2 periode ini teman-teman kita di Papua sampai sekarang masih belum bisa menentukan nasibnya sendiri kawan-kawan. Apa yang ada? Represi. Apa yang ada? Militer masuk ke daerah mereka. Apa yang ada? Masyarakat ditemukan dengan bulldozer. Masyarakat ditemukan dengan truk-truk besar. Masyarakat ditemukan oleh mereka para penguasa jahat yang bersekongkol dan berselingkuh dengan kepentingan oligarki. Ini faktanya kawan-kawan. Dan makin brengseknya menuju transisi kepemimpinan, kita menemukan pemerintah kita paling minimal dia tidak melakukan 2 hal: mutual toleration dan institutional forbearance. Pemerintah tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak menggunakan alat kekuasaan. Mereka semena-mena dan sangat nyata menggunakan semua fasilitas negara, termasuk mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa melihat netralitas daripada pemimpin kita lagi-lagi dipertanyakan. Aksi ini bukan aksi untuk memilih salah satu dari 3 paslon. Aksi ini bukan untuk memilih dan menjadi pendukung salah satu daripada 3 paslon. Aksi ini juga bukan untuk menghina salah satu daripada 3 paslon. Aksi ini adalah mempertanyakan bagaimana transisi demokrasi negara kita yang sudah dipermainkan bisa kita murnikan. Sepakat kawan-kawan? Maka teman-teman semua, kami mengajak teman-teman semua untuk semakin lantang dan berisik, meneriakan setiap jargon, meneriakan setiap keresahan, karena kita patut resah, karena kita patut marah. Kita patut resah bahwa pemerintah hari ini brengsek. Sederhana, satu kata: brengsek. Kedua, bajingan. Ketiga, biadab. Itu yang terjadi kawan-kawan. 3 kata yang harus kita terus lulukan. Dan mari kita berisikan Yogyakarta. Kawan-kawan yang membawa alat kentungan, mari kita berisikan segera kawan-kawan. Mari kita buat hari ini hari tenang yang tidak tenang kawan-kawan. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Maka teman-teman, di akhir kita mari sadari bersama, yang menjaga demokrasi adalah kita, masyarakat Indonesia. Bukan hanya si presiden yang brengsek, bukan hanya pemerintah-pemerintahan yang telah berselingkuh dengan oligarki, bukan oleh para pemangku kecamatan yang takut kalau misalnya ada aksi. Kita hari ini aksi damai kawan-kawan, kita hanya pengen suara kita didengarkan. Maka kita lantangkan segera, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Pantangkan mereka kebenaran, karena sejati masyarakat banyak mati di jalanan. Billahi fisabil haq wasabil khairat. Salam pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Teman-teman Wadas, silakan untuk melakukan orasi politik. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera.
Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan. Di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah masa tirani Jokowi. Khusus sore garis jalan ini berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Asal kawan-kawan ingat, 2 tahun lalu Wadas adalah situs perlawanan rakyat. 4 hari dia dikepung oleh temannya polisi DIY. Dan tidak ada satupun partai yang bersolidaritas, kawan. Tidak ada satupun calon presiden hari ini, bahkan Ganjar yang bersolidaritas, kawan-kawan. Masih percaya sama pemilu hari ini? Itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan Wadas silahkan menyampaikan aspirasinya. 3 hari yang lalu kita dikejutkan oleh lembaga yang kemudian secara terang-terangan bersopan-sopan sama Ganjar, kawan-kawan. Disepil kah ini? Cek IG Wali Nasional. Silakan kawan Budin menyampaikan aspirasinya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman mahasiswa. Selamat sore untuk teman-teman yang hadir di acara yang sangat istimewa ini. Saya mewakili warga Wadas sangat mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini sudah menyuarakan aspirasi kita, yang dimana kasus Wadas dianggap sudah selesai. Dan hari ini dengan lantang akan saya sampaikan, selama ada perampasan lahan kepada masyarakat ataupun teman-teman di kota, saya akan sampaikan bahwa itu tidak akan pernah selesai. Dan apabila beberapa pihak yang menganggap Wadas itu tidak ada masalah, itu omong kosong. Saya berdiri di sini menyampaikan, mengabarkan kepada teman-teman semua bahwa hari ini saya membuktikan bahwa Wadas itu tidak akan pernah selesai. Karena pemerintah itu sendiri tidak pernah menganggap masalah di Wadas itu ada. Selama bertahun-tahun kita menyampaikan aspirasi kita ke sana kemari, tapi selalu saja kita dipermainkan. Semoga dengan adanya solidaritas dari teman-teman jaringan dari manapun, harapan ke depan saya khususnya sebagai masyarakat, perlawanan masyarakat lebih terbantu. Khususnya sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari Papua tadi yang sempat hadir di panggung ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Terima kasih. Selanjutnya dari kawan-kawan Serikat Mahasiswa Indonesia. Oke, selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya
hormat setinggi-tingginya buat kawan-kawan yang sudah merelakan kemerdekaannya demi kemerdekaan orang lain. Selamat sore Kota Yogyakarta yang katanya kota istimewa, tetapi biaya pendidikannya sangat mahal. Selamat sore Kota Yogyakarta yang katanya kota istimewa, tetapi upah buruhnya sangat rendah. Bagi kami, kota yang istimewa itu bagaimana rakyatnya bisa mengenyam pendidikan. Bagi kami, kota yang istimewa itu bagaimana buruhnya sejahtera, kawan-kawan. Selamat sore seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Hari ini kami dari Aliansi Jaringan Gugat Demokrasi yang tergabung dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan berdasarkan kondisi objektif ketidakberpihakan rezim Jokowi dan kroni-kroni yang tidak berpihak kepada apa yang menjadi kepentingan rakyat, melainkan berpihak kepada apa yang menjadi kepentingan elit-elit borjuas yang ada hari ini, yang kemudian menghasilkan persoalan-persoalan di seluruh multisektor yang ada. Di sektor petani, banyak tanah-tanah petani yang dirampas tanahnya lewat dari proyek strategis nasional yang kemudian digaungkan oleh rezim Jokowi dan kroni-kroninya. Begitu juga di sektor buruh, banyak buruh-buruh Indonesia yang hari ini mengalami PHK, yang di PHK. Banyak buruh-buruh Indonesia yang hari ini diberi upah yang murah. Lewat apa? Lewat lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja yang juga digaungkan oleh rezim Jokowi dan kroni-kroninya. Begitu juga di sektor pendidikan. Sektor pendidikan hari ini, kawan-kawan, hanya sebanyak 20% anak muda Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Selainnya tidak bisa mengenyam pendidikan karena apa? Karena biaya pendidikan di Indonesia hari ini sangat mahal, kawan-kawan. Hal ini disebabkan oleh rezim yang menutup matanya dalam melihat persoalan-persoalan pendidikan dan demi mendorong sektor pendidikan dikuasai oleh swasta, kawan-kawan. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa persoalan-persoalan di sektor pendidikan dan hari ini yang kita kenal dengan konsep student loan yang kemudian sudah diterapkan oleh kampus-kampus yang ada di kota Jogja itu sendiri, kawan-kawan. Momentum tanggal 14, momentum pemilu tanggal 14 itu merupakan momentum pesta elit borjuasi. Karena apa? Karena yang partai-partai yang mengusung capres dan cawapres hari ini itu merupakan partai yang juga terlibat dalam menciptakan satu produk yang kemudian menindas buruh, menindas petani, menindas mahasiswa dan seluruh segenap rakyat tertindas lainnya, kawan-kawan. Maka dari itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia secara sikap tidak terlibat dalam partai dalam pemilu 2024 tanggal 14 Februari besok, kawan-kawan. Dan lebih memfokuskan bagaimana memperjuangkan kelahiran satu partai alternatif yang kemudian partai itu betul-betul lahir dari rakyat, dari rahim rakyat tertindas. Karena apa? Karena melawan persoalan-persoalan, karena melawan penindasan-penindasan yang itu dilahirkan oleh partai elit politik yang ada hari ini, itu juga harus dilawan oleh partai alternatif yang itu kemudian dilahirkan oleh rakyat tertindas itu sendiri, kawan-kawan. Mungkin itu saja orasi politik dari saya. Saya tutup dengan 3 kata yang kemudian tidak pernah disebut oleh rezim hari ini. Salam pembebasan nasional. Selanjutnya dari kawan-kawan pembebasan Yogyakarta. Dan setelah pembebasan nanti kepada kawan-kawan sadar terhormat setelah ini. Sadar. Terima kasih. Cek satu. Selamat sore kawan-kawan. Hidup mahasiswa yang berlawan, hidup buruh yang berlawan, hidup petani yang berlawan, dan salam demokrasi. Baik kawan-kawan, dari berbagai macam orasi politik yang kemudian telah disampaikan oleh kawan-kawan, dan kita tahu bahwasannya dari rentetan problematika sosial yang terjadi, dalamnya adalah negara itu sendiri, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Iya, kita harus sepakat.
Karena kenapa? Karena negara merupakan tiang gerak dari berbagai macam persoalan yang terjadi di negara Indonesia itu sendiri, bahkan di tanah Papua itu sendiri. Kawan-kawan, kita bisa melihat lebih jauh persoalan dengan pemilu. Dari pemilu ke pemilu, kawan-kawan, mungkin hanya ada satu partai yang jelas mempunyai posisi yang kita kenal mungkin di tahun-tahun 50-an, kawan-kawan, yaitu partai kiri, kawan-kawan. Dan apakah hari ini partai-partai yang kemudian bertarung mempunyai posisi yang jelas terhadap rakyat, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Kita bisa melihat dari pertarungan pemilu ke pemilu, dari berbagai macam koalisi partai-partai berjuasi yang ada, yang dimana mempertontonkan seakan-akan mereka adalah bagian daripada membela kepentingan rakyat. Dari berbagai macam debat-debat capres, yang dimana menyampaikan berbagai macam program yang itu secara tidak langsung tidak menyentuh yang namanya problem paling mendasar dari rakyat Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan, kawan-kawan. Kita bisa melihat beberapa debat capres kemarin, yang ada hanyalah saling menyinggung antara individu, dan juga mengobrol namanya janji-janji palsu lewat program-program tadi. Apa program, misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Namun semua itu hanya omong kosong. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, ketika tuntutan-tuntutan rakyat yang paling mendesak dibawa oleh rakyat itu sendiri, lagi-lagi rakyat yang kemudian menuntut hal tersebut selalu saja diperhadapkan dengan apa, kawan-kawan? Dengan apa, kawan-kawan? Ya, dengan anjing-anjing negara, misalnya TNI Polri itu sendiri. Dan itu bukti nyata, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat dari berbagai macam perlawanan rakyat untuk mempertahankan ruang hidupnya, selalu saja dibentengi atau ditambah adalah militerisme itu sendiri. Kita bisa ingat ketika di periode kedua, tidak salah, kawan-kawan, Jokowi bilang apa? Bahwa saya pernah merasakan bagaimana sakitnya digusur, kawan-kawan. Tapi ketika Jokowi mendapatkan kesempatan untuk menjadi presiden yang kedua kali, apa yang dilakukan terhadap rakyatnya? Menggusur kembali tanah rakyat, merampas kembali hak ruang hidup rakyatnya sendiri. Dan itu yang terjadi, kawan-kawan. Sudah banyak yang disampaikan, kawan-kawan. Ada perampasan lahan di Wadas, di Rempang, di Maluku Utara, dan lain sebagainya. Maka pemilu kali ini, kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, tidak ada demokrasi yang betul-betul mewakili kepentingan rakyat. Yang ada hanyalah apa, kawan-kawan? Mewakili kepentingan oligarki-oligarki yang ada di dalam 3 pasal tersebut. Kawan-kawan bisa close oligarki-oligarki apa saja yang kemudian terlibat di dalam 3 pasal. Yang semua itu memiliki saham yang ada di Indonesia, yang semua itu memiliki PT-PT yang ada di Indonesia. Dan apakah kita percaya bahwasanya 3 pasal tersebut adalah pemimpin yang kemudian pro terhadap rakyat? Sedangkan nyatanya di dalam partai-partai koalisi adalah mereka-mereka lah yang kemudian mempunyai kepentingan besar terhadap kepentingan ekonomi yang ada di Indonesia. Maka sudah seharusnya kawan-kawan, kita mahasiswa ataupun generasi muda harusnya mampu bagaimana memberikan penjelasan terhadap rakyat Indonesia bahwasannya partai berjuasi dan seluruh antek-anteknya adalah orang kemudian turut andil dalam menindas rakyatnya sendiri. Dan jalan satu-satu untuk bagaimana menyelesaikan problem rakyat adalah kita membangun satu bentuk partai alternatif, partai yang hadir dari rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Karena kita ketahui bahwa hari-hari ini kita tidak memiliki satu partai oposisi yang kemudian melawan namanya partai berjuasi, yang ada hanyalah posisi sosial atau oposisi sosial, kawan-kawan. Dan itu pun, kawan-kawan,
kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam kontradiksi-kontradiksi yang sengaja dibuat oleh negara. Seperti yang dijelaskan kawan-kawan tadi. Ketika mahasiswa melakukan kritik, kita diperhadapkan dengan mahasiswa dan juga termasuk TNI Polri. Ketika rakyat mengorganisir diri dan mengkritisi berbagai macam kebijakan, rakyat juga diperhadapkan dengan rakyat dan juga TNI Polri. Artinya apa? Artinya pemilu kali ini itu pertarungan elit versus elit, kawan-kawan. Yang dimana rakyat hanya menjadi tumpuan kepentingan untuk bagaimana bisa mengambil hati untuk memilih ketiga paslon tersebut. Sehingga apa, kawan-kawan? Sehingga apa kemudian terjadi tidak dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Problem-problem mendasar tidak dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena semua yang dihegemoni oleh penguasa-penguasa hari ini. Sehingga apa? Sehingga sangat mudah ketika penguasa ataupun negara meredombakan rakyat dengan rakyat, mahasiswa dengan rakyat, dan lain sebagainya. Maka menjadi tugas terpenting kita adalah bagaimana mengorganisir diri bersama dengan rakyat yang tertulis lainnya untuk membangun satu bentuk partai tandingan. Dan kawan-kawan kita pasti juga tahu, memang sangat sulit untuk membangun satu bentuk partai alternatif. Karena berbagai macam regulasi yang kemudian ada, sekarang saya bicara tentang partai politik atau undang-undang partai politik. Sangat sulit, harus membutuhkan banyak biaya dan sebagainya. Maka seharusnya partai politik ataupun undang-undang partai politik harusnya direvisi, yang dimana memberikan kesempatan terhadap rakyat untuk membangun partainya sendiri. Hanya dengan cara itulah rakyat mampu menentukan dan menyelesaikan namanya problemnya sendiri, bukan tergantung terhadap penguasa. Karena sejarah mencatat bahasanya kita tidak bisa menggantungkan hidup kita terhadap penguasa. Kalaupun kita bicara dalam konteks demokrasi, demokrasi hari ini diterapkan oleh negara dalam bentuk demokrasi perbudakan, yang itu sudah diterapkan di zaman Yunani kuno, kawan-kawan. Yang dimana para budak diintimidasi untuk bagaimana terus memihak terhadap penguasanya. Dan hari ini terjadi, kawan-kawan. Kita bisa saksikan film dokumenter Dirty Vote yang baru liris kemarin, kawan-kawan. Bagaimana kepala-kepala daerah bahkan sampai pada tingkat desa itu diintimidasi dan intervensi oleh militerisme dan juga presiden itu sendiri. Nah, jadi hanya satu itu, kawan-kawan. Apa partai alternatif? Hanya itu kemudian menjadi solusi untuk kita bisa menyelesaikan namanya problem rakyat yang paling mendasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin terakhir saya. Kawan-kawan, kita hanya memiliki keberanian. Hanya itu yang kita miliki. Jadi jangan biarkan lagi bahasanya itu semua diambil oleh penguasa, kawan-kawan. Mungkin itu dari saya. Hidup mahasiswa, salam pembebasan nasional.